Pagi ini kamu membuka mata yang berat, tapi tak sanggup bangun dari tempat tidur. Kamu berguling-guling cukup lama. Kamu bahkan tak punya tenaga untuk menggerakkan jari, dan pikiranmu terasa kosong dan berkabut. Meski tahu ada banyak hal yang harus dilakukan, kamu malah menutup mata lagi seolah ingin lari. Kita sering menyebut kondisi ini sebagai kemalasan dan menghakimi diri sendiri dengan keras. Namun kelelahan yang kamu rasakan sekarang bukan karena kurangnya kemauan atau karena malas. Aku, Uni, juga pernah terjebak dalam rawa kelelahan yang dalam dan hidupku hancur. Suatu hari di kantor, aku menatap monitor dengan pandangan kosong. Atasan datang dan memintaku mengatur dokumen. Biasanya tugas itu bisa selesai dalam 20 menit, tapi hari itu bahkan menyentuh keyboard terasa menyesakan. Huruf di layar kehilangan makna, dan pikiranku benar-benar kosong seperti komputer yang dimatikan. Rekan kerja sibuk mengetik, tapi aku merasa seperti jam yang rusak sendirian. Akhirnya aku tak bisa menyelesaikan satu dokumen pun dan diliputi rasa benci pada diri sendiri di perjalanan pulang. Saat orang lain hidup dengan penuh semangat, aku menyalahkan diriku sendiri karena merasa malas dan menyedihkan. Bayang-bayang kelelahan mulai merusak bukan hanya pekerjaan, tapi juga hubunganku dengan orang lain. Suatu sore akhir pekan, teman dekat mengajakku bertemu untuk minum kopi karena cuaca bagus. Alih-alih senang, pikiran untuk mandi dan bersiap-siap terasa berat seperti gunung. Aku ragu-ragu dan akhirnya mengabaikan pesan itu. Aku merasa bersalah tapi tetap tak bisa bergerak. Pasanganku juga khawatir karena aku jarang menghubungi dan bertanya kabarku. Bahkan terhadap suaranya yang hangat, aku menjawab dengan kata-kata tajam dan menyakitkan. Aku ingin dihibur, tapi tak punya energi lagi untuk menerima perasaan orang lain. Kelelahan bukan sekadar tidak mau melakukan apa-apa. Ini adalah kondisi energi hidup yang benar-benar habis. Di kamar gelap, Uni bertanya pada dirinya sendiri dengan pertanyaan yang menyakitkan setiap malam. Mengapa aku begitu lemah kemauannya? Mengapa aku begitu malas dan gagal? Dari sudut pandang ilmu saraf dan psikologi, ini bukan sekadar kemalasan. Ini lebih dekat dengan keputusan otak untuk bertahan hidup setelah menahan stres yang lama. Di otak kita ada bagian kecil bernama amigdala yang mendeteksi bahaya dan membunyikan alarm. Saat stres berlanjut, amigdala menjadi kelebihan beban. Otak melihat ketegangan ini sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup dan mulai mempertahankan diri. Ia mematikan daya tubuh untuk menghemat energi. Inilah yang kita rasakan sebagai kelelahan. Ini seperti ponsel yang beralih ke mode hemat daya sebelum baterai habis. Korteks prefrontal yang mengatur motivasi mulai kehilangan fungsinya. Zat kimia otak yang menciptakan rasa senang dan motivasi juga berkurang. Menyalahkan diri sendiri karena kurangnya kemauan adalah hal yang salah. Ini sama seperti marah pada ponsel yang baterainya habis. Yang kamu butuhkan adalah sinyal aman dan pengisian ulang, bukan menyalahkan diri. Baru setelah memahami mekanisme pertahanan otak, Uni bisa keluar dari rasa menyalahkan diri. Aku tidak malas. Otakku hanya berhenti sejenak untuk melindungiku. Lalu bagaimana cara mengeluarkan otak dari mode hemat daya? Memaksa diri membangkitkan semangat justru sering memberikan efek sebaliknya.
kita butuh latihan psikologis yang lembut untuk menenangkan otak. Berikut 3 metode yang bisa kamu praktikkan bahkan saat berbaring di tempat tidur. Langkah pertama adalah memulai dengan tindakan kecil yang menipu sistem alarm otak. Otak yang lelah menolak memulai karena merasa tugas seperti gunung yang berat. Kuncinya adalah memecah tujuan menjadi bagian-bagian sangat kecil agar otak hampir tidak merasa terbebani. Jika sulit bangun, jadikan tujuan hari ini hanya menggerakkan jari kaki di bawah selimut. Jika membersihkan meja terasa berat, cukup letakkan 1 gelas kosong ke wastafel. Membuat 1 folder kosong di desktop sudah cukup untuk memulai. Menyelesaikan 1 tindakan kecil saja sudah bisa menghidupkan kembali sirkuit motivasi otak. Begitu roda gigi kecil mulai berputar, roda gigi yang lebih besar juga ikut bergerak. Di pagi yang berat, Uni fokus duduk di tempat tidur dan minum air selama 5 menit. Tindakan kecil itu perlahan memberinya cukup energi untuk bangun. Langkah kedua adalah mengalihkan fokus otak menggunakan rangsangan dari luar sebelum emosi menguasai. Kelelahan dan pikiran suram cenderung saling terkait dan menarik kita lebih dalam. Saat kamu tidak mau melakukan apapun, jangan lawan perasaannya. Alihkan pandangan keluar. Rangsang indera tubuh secara lembut selama waktu singkat untuk membangunkan otak. Buka jendela dan hirup udara segar yang sejuk. Rasakan air dingin di pergelangan tangan atau regangkan tubuhmu. Rangsangan indera ini membantu membawa perhatian otak kembali ke saat ini. Saat sirkuit pikiran terputus sejenak, itulah celah untuk keluar dari rawa kelelahan. Uni biasa pergi ke lorong dan menghirup udara segar saat merasa benci pada diri sendiri. Hanya dengan memberikan ventilasi pada otak, tekanan terasa lebih ringan. Langkah ketiga adalah menciptakan tempat aman untuk dirimu sendiri dengan cara yang lembut. Kesalahan terbesar adalah menghakimi diri sendiri dengan keras saat merasa lelah. Kecemasan bahwa orang lain maju sementara kamu tertinggal hanya memicu alarm otak lebih kuat. Pandang dirimu di cermin dan hibur dirimu seperti menghibur teman dekat. Alih-alih menyalahkan diri, katakan bahwa kamu sudah berusaha keras untuk bertahan hari ini. Kamu tidak malas. Kamu hanya kehabisan energi karena berusaha hidup sebaik mungkin. Sekarang saatnya mengisi ulang energi, jadi boleh saja beristirahat dengan nyaman. Otak menjadi rileks ketika mendengar kata-kata yang hangat dan lembut. Bahasa yang hangat menjadi pendingin paling aman untuk otak yang kepanasan. Setiap malam Uni menepuk bahunya sendiri dan memuji dirinya karena telah bertahan. Begitu ia menghentikan suara batin yang keras, motivasi perlahan kembali. Kelelahan bukan sinyal merah bahwa kamu gagal dalam hidup. Ini hanyalah jeda lembut dari tubuhmu untuk beristirahat dan mengendurkan otot. Meski kamu tidak mandi selama beberapa hari, nilai dan martabatmu tetap utuh. Kamu yang menghindari kontak kemarin sebenarnya adalah hati yang lembut yang ingin melakukan yang terbaik. Jadi maafkan dirimu hari ini dan peluk dirimu yang sedang berhenti dengan lembut. Alih-alih rencana besar, mulailah dengan makan makanan favoritmu saat makan siang. Buka gorden dan minum segelas air. Tindakan kecil bisa menyelamatkanmu. Begitu otak beristirahat, ia bersiap untuk bekerja kembali. Seperti Uni yang akhirnya bisa kembali bekerja dan membalas pesan.
Bahkan hubungan yang rusak bisa pulih setelah kestabilan kembali. Kamu juga akan melewati rawa kelelahan ini dan kembali ke kehidupan sehari-harimu. Proses pemulihan tidak selalu lurus. Jatuh lagi juga bagian dari pengisian ulang. Meski kamu maju hari ini dan mundur besok, kamu sudah memiliki kompas di dalam dirimu. Mengakui usaha otak untuk melindungimu sudah mengurangi separuh beban di hatimu. Begitu kabut kelelahan hilang, kamu akan bertemu versi dirimu yang lebih kuat. Kamu tidak perlu memaksa tersenyum atau mengikuti kecepatan orang lain. Berjalan dengan kecepatanmu sendiri yang nyaman sudah cukup. Percayai indramu sendiri dan kumpulkan sedikit demi sedikit pengalaman sukses kecil setiap hari. Menyelesaikan menyikat gigi atau bangun 5 menit lebih awal sudah merupakan kemenangan. Aku, Uni, memahami beban bahumu yang lelah dan air mata yang mungkin kamu teteskan diam-diam. Kamu sudah kuat hanya karena telah hidup sejauh ini dan bisa bangkit kembali kapan saja. Malam ini, semoga kamu bisa tertidur dalam tidur yang hangat dan damai tanpa tekanan. Letakkan pandangan tajam terhadap dirimu sendiri dan dengarkan napasmu yang tenang. Semoga beban kelelahan terasa sedikit lebih ringan besok pagi. Hidupmu masih penuh kemungkinan. Jeda ini hanyalah persiapan sebelum lompatan yang lebih tinggi. Percayalah pada dirimu sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Di ujung terowongan ini, aku akan mendukung masa depanmu yang cerah. Tidurlah dengan tenang sekarang. Kamu sudah melakukan cukup banyak hari ini.